Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata surga, terima kasih banyak atas berkat-Mu bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mengerti lebih dalam dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Suatu Gambaran tentang Tulah yang ketujuh. Ayat intinya diambil dari Ayub 38 ayat yang ke-22 dan 23 dari terjemahan lama. Sudahkah engkau melihat gedung hujan air beku yang kutaruh sampai kepada masa kesukaran? Keterangannya, Biron Belden, Sarah Belden, dan saudari May Lesey pergi dengan saya ke perkumpulan yang mengundang saya di Prospect, Australia. Ketika kami meninggalkan tempat perkumpulan, kami melihat angin topan bertiup begitu jelas sehingga kami mempercepat kendaraan kami secepat kuda-kuda kami dapat berlari. Ketika sudah mendekati rumah, angin topan ini menyerang dengan ganas. Batu-batu hujan es mulai berjatuhan sebesar telur ayam. Hujan itu membuat kuda-kuda yang masih muda itu ketakutan, sebab bongkahan batu hujan es ini menimpa kuda-kuda ini dengan mengerikan. Saya berkata, Biron, turunlah segera, pergi ke bagian kepalanya, bicara padanya, biar kuda-kuda itu mengetahui bahwa bukan engkau yang memukulnya. Dengan ini ia melompat turun. Saya berkata, May, Lesey, dan Sarah, turunlah. Mereka turun. Saya menyusul turun, dibantu oleh May dan Sarah. Angin berhembus begitu kencangnya sehingga menerbangkan topi kami dan bantal tempat duduk yang sudah diterbangkan dari kereta. Tempat-tempat duduk kereta berat, payung dan atap kereta yang berat itu telah dihembuskan angin ke ladang dan terbang berputar-putar. Sungguh hebat pemandangan itu. Saudari Belden, May Lesey, dan saya tiba di rumah tanpa topi, Biron dengan kuda-kuda muda yang ketakutan. Kami mengucap syukur kepada Allah atas pertolongannya. Inilah pengalaman sangat hebat yang pernah kulalui dalam kereta dengan angin topan. Saya memikirkan hari apabila penghukuman Allah akan dicurahkan ke atas dunia, bila mana kabut hitam pekat dan kegelapan yang menyeramkan akan menutupi langit seperti karung rambut. Angan-angan saya membayangkan apa yang akan terjadi pada saat itu ketika suara Tuhan yang hebat itu memerintahkan malaikat-malaikatnya, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Wahyu 6 dan 7 penuh dengan arti. Penghukuman Allah yang dinyatakan itu sungguh mengerikan. Ketujuh malaikat itu berdiri di hadapan Allah untuk menerima tugas mereka. Kepada mereka diberikan 7 terompet. Tuhan akan turun untuk menghukum penghuni bumi. Ketika tulah-tulah Allah berlaku di atas bumi, maka hujan es besar seberat 100 pon akan jatuh menimpa orang-orang jahat. Suatu gambaran tentang tulah yang ketujuh. Sungguh luar biasa ketika Tuhan mencurahkan ketujuh laknat itu. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada ketujuh malaikat itu untuk mencurahkan cawan murka Allah ke atas dunia ini. Tetapi jaminan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, bagi umat-umat Tuhan yang terus setia memelihara hukum-hukum Allah dan terus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, akan terjaga dan terlindungi pada masa kesesakan itu.
Mari putuskan untuk datang lebih dekat kepada Tuhan. Putuskan untuk memilih berada di pihak Tuhan sebelum terlambat untuk menentukan pilihan kita. Semoga Tuhan menuntun kita, menyanggupkan kita untuk mulai hari ini dan selanjutnya untuk terus memilih berada di pihak Tuhan walau apapun yang akan kita hadapi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih atas jaminan penjagaan Tuhan, jaminan perlindungan Tuhan yang Engkau akan berikan bagi kami ketika kami terus setia, menuruti kepada kehendak-kehendak Tuhan, dan terus beriman kepadamu. Pagi ini ya Tuhan kami berdoa agar sekiranya dengan pertolongan Tuhan saja kami semua bisa siap menerima meterai Allah yang hidup, dan kiranya roh hujan akhir menjadi bagian kehidupan kami. Dalam setiap pergumulan tantangan yang Kau izinkan kami alami, kami mau terus bergantung sepenuhnya kepadamu dan terus mengandalkan Engkau, menjadikan Engkau yang terutama dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.